sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya lagunya ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Teman-teman Tuhan. saja katakan. Semuanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh bangun pagi, kami boleh beribadah, tidak ada satupun yang bisa merintangi kami untuk datang kepada Tuhan, bahkan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sehingga dalam keadaan yang penuh dengan tantangan akan dunia ini, kami percaya bahwa seperti firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, umat yang mengasihi Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan untuk sharing bersama, diajar Tuhan, dituntun oleh Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan adalah jawaban bagi kami. Sebab itu ya Tuhan, sampaikanlah dan kami siap untuk menerimanya. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, memberikan kami pengertian dan memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dengar jelas suara saya? Bagus ya. Puji Tuhan. Jelas ya. Terus kalau mau
tampilin di sini apa namanya muka sendiri paling utama gimana? Klik gitu. Oh, salah. Lanjut ya. Sini. Oh, bukan. Switch to gallery view. Oh, oke. Banyak orang kelihatannya begini. Puji Tuhan. Semuanya sukacita? Haleluya. Oh, iya ya. Haleluya. Karena kan ada yang merasa dikurung kan? Aduh, ada yang sempat kontak bilang, aduh udah stres di rumah terus. Tapi puji Tuhan, kita enggak boleh stres kan? Karena masih bisa berkomunikasi kan hari ini. Baik, ini ada yang apa namanya? Yang join ada 9. Ya, saya, Stanley, Ada Kak 15. Stanley. 15. Oh, yang lain enggak terlihat ya? Oke. Masih gaptek, masih gaptek. Kak Putri ajarin baru minggu lalu. Puji Tuhan, makasih Kak Putri. Ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama menerima firman Tuhan dari tema yang sudah ada, yaitu unlimited. Kalau sekarang mau cari barang, masker, udah jadi limited edition, ya kan? Sehingga harganya sekarang mahal. Tempo hari sempat ada yang bilang 1 kotak. Sempat waktu dulu yang waktu di awal-awal, yang isinya 50 itu ada yang jual sampai 600.000. Ada yang sampai 600.000. Jadi ada yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Jadi banyak hal. Tadi malam waktu bersama Bapak Gembala mau bagiin bantuan-bantuan, cari beras di Bulog, itu di Bulog, di resmi. Kemarin sempat habis, artinya sih stok masih banyak. Tapi untuk kemarin stoknya habis. Artinya diukur kan pemerintah bilang udah cukup. Jadi banyak sekali yang terbatas di dunia ini. Tapi tadi Kak Putri itu sempat ngomong bilang sama dengan nice ya, yang bilang Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya kan? Karena memang itu perlu direnungkan betul-betul. Karena kan Tuhan kasih kita otak juga. Otak bisa mikir, dan otak kita walaupun panjang luas, bisa mikir sampai ke bulan begitu, bisa sampai ke planet Pluto, tapi tetap otak kita terbatas. Sehingga kadang-kadang manusiawi kita rasa khawatir, takut, ya adalah takut-takut begitu kan. Cuman yang penting kita ingat, seperti hari ini pembahasannya unlimited. Tuhannya kita, Tuhan yang tidak terbatas. Jadi ingat enggak waktu di awal-awal, bukan di awal-awal deh, sepertinya minggu lalu atau 2 minggu lalu, pemerintah Amerika Serikat sempat mengambil keputusan untuk memulangkan staf kedutaannya mereka yang ada di Indonesia, baik itu yang ada di daerah-daerah, apa itu Kak Putri namanya kalau di daerah? Kan kalau di pusat Jakarta duta besar, tapi di daerah Surabaya. Konsulat. Nah, mereka sempat perintahkan untuk menarik. Nah, ada alasan-alasan sendirilah mereka menarik. Nah, jadi untuk pemerintah Amerika Serikat aja, ketika mereka melihat ada masalah, mungkin mereka berpikir lebih aman, lebih safety kalau saya tarik duta besarku atau konsulat-konsulatku ke negaraku. Nah, untuk negara aja yang seperti Amerika, dia mengambil keputusan seperti itu. Ya kan sama seperti di Indonesia kemarin. Menarik pulang kan beberapa orang yang di Wuhan kan mahasiswa-mahasiswanya disuruh pulang. Karena keadaan pada waktu itu cukup tanda petik lagi genting. Nah, untuk seperti itu aja pemerintah mengambil tindakan untuk menyelamatkan warganya. Nah, kita tadi kan Kak Airin enggak nanya kan kok Pak Roni enggak ditanyain ayat emasnya. Sekarang mau kasih ayat emas juga. Kan ada ayat di Yohanes 17 ayat 18. Yesus bilang begini, sebagaimana Bapa mengutus aku pun mengutus mereka ke dalam dunia ini. Jadi, itu ayat favorit saya. Bahwa kita ini utusan, kita ini warga negara sorga.
Kalau nanti tugasnya pulang, dia akan tarik. Nah, jadi kalau negara-negara tertentu mengambil keputusan untuk menyelamatkan warga negaranya, apalagi kita warga negara surga. Dia akan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia tidak terbatas. Kan dia unlimited. Nah, karena itu hari ini kita bahas, nanti slide-nya dimunculin apa enggak? Tentang kasih karunia Yesus yang tidak ada batasnya. Jadi, ayatnya coba kita baca dulu, coba buka di Roma pasal yang ke-5 sampai. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Baca sama-sama, kita ada delay enggak? Roma 5 ayat 8. Oh, kecuali lagi dipakai ya, lagi dipakai ininya handphone ya. Oke, saya bacakan ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, kasih karunia Tuhan yang tanpa batas itu Tuhan tunjukkan. Ya, saya enggak tahu adik-adik ini dari dulunya baik enggak. Ada kan yang gini, walaupun masih anak-anak, kemudian remaja, ada yang udah jahat, udah nakal, begitu. Suka lawan orang tua waktu anak-anak misalnya, terus ada kejahatan yang jelek lah. Dulu Om Roni dulu, waktu kecil, dulu ini pengalaman kesaksian yang memalukan ya, cerita enggak apa-apa ya. Dulu waktu SD, Om Roni dulu suatu kali teringat waktu di penjara, jadi kan udah lupa. Waktu udah di dalam Tuhan, kan udah lupa tentang apapun yang ada di belakang, begitu kan. Tapi tiba-tiba, lagi khotbah di penjara, tiba-tiba teringat dengan ayat, dengan pengalaman masa lalu. Waktu kecil dulu, Om Roni ternyata pernah mencuri barang, karena pada waktu itu mungkin karena memang kepingin punya mainan, bisa dikembaliin lagi enggak mukanya, Kak Stanley? Dikembalikan dulu. Nah, dulu kepingin punya barang, punya mainan, enggak dapat. Dulu kan suka berenang di air Kapuas tuh, airnya seperti coklat susu. Nah, jadi dapat kesempatan waktu itu mengambil kacamata selam. Ternyata berhasil. Suatu kali, ingat ada teman-teman kan nanya, kan teman-teman tahu nih, ini kan Roni ini kan enggak bisa beli barang beginian nih. Akhirnya mereka nanya. Gara-gara ditanya, akhirnya bilang, ini curi. Nah, teman-teman nanyain, karena mereka kepingin, ajarin dong. Singkat cerita, Om Roninya akhirnya mengajarin mereka. Tanpa disadari, masih kecil waktu itu, masih SD, ngajarin teman-teman mencuri. Nah, bayangin, masih SD aja, udah jadi pencuri dan ngajarin teman. Dan teman-teman akhirnya waktu itu, jadi pencuri gara-gara Om Roni itu, waktu itu. Nah, singkat cerita, itu baru kecil. Nah, adik-adik nggak tahu ya, masih kecil, kalau lihat mukanya baik-baik nih. Ya, ini maksudnya kecil-kecil ya, yang udah gede-gede kayak Kak Trisno, kayak Kak Stanley, Kak Putri, sama Kak Dion, kan udah nggak kecil lagi nih. Tapi yang lain-lain, nggak kecil juga ya, udah teens ya. Bukan kecil. Tapi maksudnya, dulu waktu masih muda, Om Roni nggak bener. Sehingga ketika ayat ini Om Roni baca, kita baca, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, Tuhan menyelamatkan kita. Kita orang Kristen harus mengerti bahwa kita berbuat baik, itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberi pengampunan, sudah memberikan jaminan, bahkan Tuhan memberikan kepastian. Walaupun engkau, kan Yesus bilang begini, dia ajarin kata, kalau kamu berdoa, berdoa seperti ini. Salah satu kalimat yang Yesus ajarkan itu kan begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga. Jadi, kalau Yesus ngajarin doa seperti itu, saya percaya maksudnya begini,
Walaupun kamu hidupnya di dunia, di bumi, tapi kamu minta kepada Bapakku di sorga, Bapamu di sorga, kejadianmu seperti di sorga. Walaupun engkau masih di bumi. Jadi artinya, dia berikan, karena kasihnya, dia berikan semuanya. Kau masih di bumi, walaupun kau tidak benar, tetapi aku Tuhan yang akan membuat engkau berbahagia, bersukacita, dipelihara, diberikan damai. Jadi kan, kalau sekarang orang lagi ketakutan, kita juga dapat berita yang sama. Tetapi ketika kita ingat ada Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun kita dalam bumi yang ketakutan, kita juga bersukacita seperti di sorga. Nah, jadi kita lihat ya, ada beberapa hal. Nah, Tuhan, coba buka di slide-nya. Mengasihi kita jauh sebelum kita tahu dan mengenal siapa dia. Pokoknya, kadang-kadang kan kita bisa rasa Tuhan itu baik, waktu kita nyanyi tadi. Kita kan tidak melihat muka Tuhan. Tapi waktu itu kita nyanyi, kadang-kadang adik-adik mungkin merasa gini. Tiba-tiba gini, ada air mata yang mengalir, gitu kan. Ada banyak orang yang saat-saat ini mungkin tadi malam tuh, waktu beberapa hari, 2 hari ya, melihat ada pemberian bantuan-bantuan, kan mikir begini, ada orang-orang yang untuk makan hari ini aja sulit, begitu kan. Untuk makan besok apalagi gitu kan. Nah, jadi waktu dia dapatkan bantuan, dia senang banget. Mukanya sampai ada, ya Allah, kan kita enggak bantu orang karena agama kan. Nah, jadi kalau kita bisa tetap aman, masih ada makanan, masih ada kepastian, ada orang tua yang Tuhan percayakan untuk memelihara kita, kita tahu bahwa itu karena kasih Tuhan. Nah, coba lanjutkan ya. Yang berikutnya. Slide yang berikut. Kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah tidak terbatas. Jadi jangan berpikir, adik-adik berpikir gini. Kadang-kadang kan kita mikir begini. Ya, dia baik. Dia mengasihi kita. Dia berikan kita kepastian di sorga. Betul. Sorga itu pasti. Cuman kan nanti. Jangan cepat-cepat. Sorga kan nanti. Tetapi Yesus bilang, aku ajarkan kamu hidupmu berdoa seperti yang tadi tuh, yang walaupun kita masih di bumi, tetapi Tuhan mau kita mengalami suasana, perasaan, dan berkat-berkat sorgawi. Jadi, kasih Tuhan kepada setiap kita itu tidak terbatas. Bahkan kadang-kadang kan begini, ada orang yang jahat hidupnya. Ada orang yang hidupnya itu tidak benar. Tetapi kok, bukan terbalik. Ada orang yang hidupnya itu baik. Gitu kan. Rajin, kemudian setia kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lihat, kita juga kadang-kadang tidak ke gereja, kadang-kadang kita juga tidak setia, kadang-kadang kita suka juga ngebohong, kadang-kadang kita suka tidak jujur gitu kan. Tapi kok Tuhan tetap baik ya sama saya. Nah jadi kasih Allah kepada kita itu sempurna, tidak terbatas, walaupun kadang-kadang kita bisa mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, karena itu, coba kita perhatikan, apa aja bentuk anugerah Allah yang tidak terbatas bagi kita. Kan kadang-kadang kita mikir, maksudnya apa sih? Kasih Allah yang tidak terbatas. Pertama, anugerah keselamatan, salvation. Coba baca, Efesus ya, sudah ada ya ayatnya ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, gini, mungkin kadang-kadang ada yang kita berpikir gini, maksudnya gimana? Keselamatan itu anugerah, maksudnya gimana? Ya memang mungkin kita enggak mikir ke situ. Karena kita lahir, bapaknya kita, mamanya kita Kristen. Jadi otomatis waktu kita kecil, kita udah dibawa ke gereja. Kita udah familiar. Karena apa? Orang tua kita Kristen. Tapi pertama yang harus kita pikir, papa mama kita Kristen aja itu udah anugerah. Walaupun ada orang yang mungkin dulu background-nya Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis kah, dia tiba-tiba waktu dia dewasa, dia terima Yesus gitu kan. Itu anugerah. Tapi menurut saya, kita yang punya bapak mama kita orang tuanya itu Kristen, itu udah anugerah.
Kenapa? Karena kalau orang tua kita Kristen, kita gampang untuk menjadi Kristen. Pintunya tuh udah terbuka. Tetapi keselamatan harus karena pribadi. Jadi adik-adik, puji Tuhan, kalian udah dari muda dapat komunitas yang baik dalam Glow Teens ya. Tapi ada suatu titik di mana kita tidak lagi bergantung dari orang tua. Kita yang karena udah merasa kebaikan, kan Tuhan bisa bicara kepada kita kebaikan itu lewat pertama. Kita melihat kebaikan Tuhan lewat pemeliharaan orang tua, Tuhan kasih teman-teman yang baik, kemudian tubuh yang baik. Pokoknya banyak hal kita bisa merasa Tuhan tuh baik ya. Gitu kan. Kemarin Om Rodi ada dapat kiriman video. Videonya bagus banget. Ini kejadian untuk seorang tua umur 93 di Italia nih. Ini keadaan yang masih up to date ini. Ceritanya dia boleh muka tolong Kak Stanley. Jadi ceritanya begini. Dia positif COVID-19. Kemudian udah 93 itu kan kritis. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia dapat perawatan yang baik dan dia masih di awal-awal. Jadi semua peralatan masih lengkap. Singkat cerita dia pun sehat. Pada waktu menjelang keluar, maksudnya rumah sakit mengeluarkan kwitansi untuk dia bayar. Singkat cerita, dia nangis ketika dia melihat kwitansinya tersebut. Lalu dokternya bilang, kenapa Bapak menangis gitu kan? Apakah Bapak tidak sanggup untuk membayar? Maksudnya mungkin mereka carikan jalan. Cuman penanganan dia, penanganan orang yang berduit. Tiba-tiba dia ngomong begini, aku menangis bukan karena biayanya. Semua yang tertera dalam tulisan itu aku sanggup bayarnya. Cuman aku baru sadar, karena ternyata dengan menggunakan alat ventilator itu setiap hari, aku itu harus membayar berapa ribu euro kalau tidak salah. Pokoknya berapa euro begitu. Baru aku sadar 93 tahun aku hidup. Aku selama ini tidak pernah bersyukur untuk hal-hal yang seperti itu. Ternyata untuk mendapatkan napas dalam satu hari, kalau dalam keadaan sakit, aku harus membayar begitu banyak. Betapa aku berhutang kepada Tuhan. Selama 93 tahun aku tidak pernah memberi apa-apa untuk Tuhan. Dia bilang begitu. Jadi sebenarnya kita banyak alasan untuk bersyukur. Kadang-kadang nih kita kalau lagi baik, kita rasanya biasa, aman. Tuhan tuh biasa aja begitu kan. Tapi coba bayangkan, kemarin sempat enggak dapat kiriman video Brian di Gunung Sahari. Wah, melihatnya sedih banget. Dia dengan 3 adiknya, dia umur 15, adiknya 14, satu lagi umur 12 atau 10. Papanya, Diopna, meninggal karena COVID. Lalu 5 hari yang lalu, mamanya menyusul masuk rumah sakit karena tertular. Jadi mereka tiga-tiganya dibiarkan dalam rumah, tidak boleh keluar, karantina mandiri ya. Jadi kadang-kadang kita merasa, kadang-kadang nih waktu kejadian COVID ini kita bisa belajar dari Tuhan. Maksudnya dari pelajaran ini. Betapa kasih karunia anugerah Tuhan itu besar buat kita. Jadi itu yang Tuhan beri kembali ya ke tadi anugerah keselamatan. Itu bukan hasil usaha. Maksudnya kembali ke slide-nya ya, Kak Stanley ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, ya pertama tadi kita syukur lewat orang tua, kita bisa dapatkan kesempatan menjadi Kristen. Tetapi kalau kita bisa percaya, memang benar-benar kita percaya, bukan karena orang tua nih, karena sekarang saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Itu bukan karena saya hebat, bukan karena otak saya belajar Alkitab lalu saya bisa percaya, tapi karena Tuhan yang kasih saya iman, seperti tadi tuh siapa yang bilang Ibrani 11 tuh ayat 1. Ya. Nah, kemudian anugerah keselamatan cuman ada dalam Yesus Kristus. Anugerah itu memiliki definisi perkenanan yang tidak pantas, unmerited favor. Jadi perkenanan yang tidak pantas, maksudnya ya kalau kayak Om Roni kan dulu sempat buruk-buruk tuh, sempat mencuri, ngajarin orang mencuri. Jadi Om Roni merasa bahwa memang, makanya Om Roni teringat waktu di penjara, karena waktu di penjara tuh ada orang yang barusan kerja, dia kesaksian kan, dia baru kerja berapa hari, tiba-tiba diterima paket, ternyata paketnya itu narkoba, dan karena dia kerjanya itu waktu itu dia sedang menjadi OB kan, dia terima, dia ketangkap tangan, dia ditangkap. Dan dia cerita sambil nangis-nangis. Dia masih usia masih belasan waktu itu. Masih belasan.
tapi udah hampir 20. Jadi dia ditetapkan di rutan. Jadi waktu Om Roni dengar dia, Om Roni pikir, gila. Dulu saya lebih parah dari dia. Dia cuman ketitipan, apalagi bekerja sebagai OB, cuman terima paket, tiba-tiba dia ketangkep tangan. Dan dia harus dipenjara. Lah saya enggak ditangkap. Nah, itu artinya kadang-kadang kita lihat, ada banyak hal kita punya alasan untuk bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Nah, keselamatan itu cuman ada di dalam Yesus. Kan kita punya teman, punya saudara, punya keluarga, ya mungkin dia punya pandangan iman. Misalnya gini, kalau kita berbuat baik, kita berbuat amal, kita berbuat bakti, maka apa yang kita buat baik itu akan menolong kita. Tapi Alkitab bilang bahwa keselamatan itu Tuhan beri. Karena tidak ada seorang pun bisa benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita berbuat baik supaya, misalnya saya traktir adik-adik nih, Kak Putri traktir adik-adik makan. Kenapa? Supaya nanti Tuhan berkati karena saya mentraktir. Atau supaya adik-adik nanti membalas. Itu kan tidak benar. Itu memberi supaya. Nah, keselamatan juga tidak bisa karena kita berbuat baik. Kita udah menerima keselamatan gratis, karena itu saya mau berbuat baik. Saya mau menolong orang karena saya ingin orang itu mengalami seperti saya. Nah, itu anugerah yang memiliki definisi kita dapat perkenanan yang sebenarnya kita tidak pantas, tapi Tuhan membuat kita jadi pantas. Nah, anugerah terbesar bagi kita itu adalah keselamatan. Coba kita baca ayatnya ya. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Nah, saya bacain ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, coba lihat ayat yang ke-9 pertama lagi ya, kalimat yang pertama. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Coba kembali lagi mukanya Kak Stanley. Jadi kan suatu kali Om Roni kan sampaikan khotbah baru-baru ini, 2 minggu lalu ada yang meninggal kan, jemaat. Ayat ini sebenarnya udah sering dikhotbahin. Cuman tiba-tiba waktu baca ayat ini, dalam kondisi sekarang, ayat itu jadi rema. Itu dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15. Tuhan Yesus bilang begini, Aku tidak meminta agar engkau mengambil mereka dari dunia ini. Kan Yesus sudah selamatkan, kan kita udah diterima keselamatan. Saya mau tanya nih, kira-kira kita belum pernah ke surga kan, kita kan cuma dengar kan. Tapi saya mau tanya nih, adik-adik atau semua ya, Pak Trisno saya panggil adik-adik juga semua ya, semua sekaligus ya. Jadi gini, walaupun kita belum pernah ke surga, adik-adik percaya enggak bahwa surga lebih indah daripada bumi? Setuju enggak? Walaupun belum lihat ya, kita belum lihat berani ngajak orang lagi. Belum lihat tapi yakin bahwa itu lebih indah. Tapi coba, Yesus bilang kepada kita, kepada Bapa, Aku tidak meminta agar engkau mengambil mereka, kita semua ini dari dunia ini. Tetapi aku meminta, coba baca, coba sama-sama baca ya. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Yohanes 17 ayat 15. Kak Putri aja yang bacain. Supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, jadi Yesus tidak minta, walaupun surga lebih indah, Yesus tidak minta kita diambil. Artinya apa? Kerjakan dulu tugasnya. Kan ayat 18 bilang begini, sebagaimana engkau mengutus aku pun mengutus mereka. Jadi, kerjain dulu. Mengenai hidupmu, aku yang bertanggung jawab. Walaupun engkau di bumi, tetapi seperti di sorga. Kan Tuhan bilang begitu. Tetapi aku meminta agar engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi akhirnya, kan jujur nih. Ini jujur ya. Harus jujur kan, nggak boleh bohong. Waktu melayani pemakaman-pemakaman itu, ada takut-takutnya juga.
Karena kan kita nggak tahu di sekelilingnya atau di tempat itu sebelumnya ada yang pakai nggak untuk orang yang sakitnya COVID. Kan di Indonesia kadang-kadang kalau sakit kan seperti tabu mau kasih tahu. Nah, mungkin udah ada yang meninggal karena itu, kemudian kita pegang alatnya, kita duduk pakai kursinya, kemudian salam, karena kan ada beberapa kematian waktu itu. Tapi pada waktu baca ayat itu, Yesus bilang, aku tidak meminta agar engkau mengambil mereka dari dunia ini, tapi agar engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Berarti kalau Tuhan belum panggil, berarti Tuhan juga kasihkan anugerah. Aku akan melindungi engkau daripada yang jahat. Jadi keselamatan yang Tuhan beri itu bukan cuma nanti di sorga, tetapi juga bicara di bumi. Lanjutin, coba buka lagi ke slide yang berikutnya. Kemudian, selain anugerah keselamatan, anugerah penyediaan. Wah, ayatnya Kak Putri dibacain. Sama tadi siapa tuh yang Filipi 4 tadi tuh? Nice. Ya. Nice. Nah, kita baca bareng-bareng yang enggak di-mute kan ya. 3, 4. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memang benar, kalau kita sadar kita itu sekarang itu tempat tinggal yang pastinya itu di sorga, tempat pastinya, berarti kan kita ini cuma sementara. Jadi ingat aja konsep yang negara. Ketika negara dianggap darurat di Indonesia, pemerintah Amerika yang menganggap mungkin mereka pikir pengobatannya mereka, penanganan medisnya mereka lebih canggih, mereka bawa pulang. Mereka punya ini, walaupun mereka punya pasien kan jauh lebih banyak kan yang terkena. Tapi intinya, kalau kita sadar kita nih orang sorga, Tuhan bilang seperti ayat ini. Ini kan yang ngomong nih pernyataan iman didorong oleh Roh Kudus. Paulus bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dia lagi ngomong ke jemaat Filipi yang sedang takut, sedang khawatir, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Nah, coba kita perhatikan. Kita coba ikuti. Pasti nanti ada yang bersaksi nanti. Kalau mungkin sekarang masih ada yang sedang bergumul, oke, itu saatnya sedang bergumul. Tapi pasti suatu saat nanti ada yang bersaksi. Bagaimana dalam keadaan sukar, di mana dalam keadaan yang sulit, orang bilang, aduh berat ya, aduh enggak bisa ya. Tapi kita pasti ada kesaksian. Bagaimana Tuhan memelihara kita menurut kekayaan yang berlimpah-limpah. Ya. Nah, terus ini berkat ini bukan cuman bicara tentang sukacita. Kan ada orang bilang, berkat itu kan bicara sukacita. Betul. Ada orang yang bilang, berkat itu bicara materi. Di saat orang susah makan, saya dapat makanan. Betul. Tapi kita percaya berkat Tuhan itu paketnya full. Yang setuju bilang amin. Amin. Ya kan? Orang khawatir, kita tak khawatir. Kenapa? Karena kita percaya Allah akan memenuhi kita dengan sesuai dengan kekayaannya. Nah, Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, ingat, Tuhan Maha Tahu. Ya. Tadi itu Filipi 4, ayat yang ke-9 ya, 19 ya, tadi itu salah ya. 19, salah. Ayatnya salah ya, Kak Putri tadi, yang Kak Putri baca kan 19 kan? Tapi yang di slide itu ayat yang ke-9, salah itu. Ya, oke. Nah, sekarang Matius 7 ayat yang ke-11. Tuhan sendiri yang bilang kan, kita harus minta. Dia Maha tahu kok. Cuman, maaf ya, di rumah, kalian yang masih muda-muda ya, yang belum bekerja ya, gini, orang tua kan kepingin memenuhi kebutuhan kita. Ya, tergantung kemampuannya ya. Ada orang tua yang memang berlimpah, mungkin dia beli apapun bisa gitu kan. Tetapi kadang-kadang orang tua kan nggak maha tahu. Kadang-kadang kita harus ngomong kan sama papa kan. Pak, beliin aku ini dong, Pak. Roti, Pak. Sari roti, Pak. Minta sama mesis sama selai ini ya, kacang ya. Nah, ini sesuai dengan selera nih, makanya ngomongnya begitu. Tolong ya, Pak. Nah,
Kemudian tiba-tiba anak yang berikutnya bilang, "Loh papa." Papanya pulang bawa roti, dia bawa selai kacang, dia bawa mesis. Tahu anak yang kedua bilang, "Papa, aku kok nggak dibawain Silver Queen? Kok cuman kakak aja yang dikasih?" gitu kan. Lah, sorry. Papa bukan nggak mau beliin. Papa beliin Silver Queen 1 kotak juga bisa. Cuman kamu nggak minta. Nah, itu kan Bapak di dunia. Tapi Bapak kita di sorga, memang ada masa-masanya kita nggak minta, dia sediakan. Itu yang namanya kasih yang apa? Kita nggak pantas. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani, untuk pemeliharaan, ingat Tuhan bilang minta. Berarti itu bicara hubungan. Kan Tuhan bukan istilahnya pribadi yang kepingin dipuji-puji gitu. Enggak. Prinsipnya Tuhan bilang minta itu supaya kita ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi adik-adik, punya kebutuhan apapun, ingat ya, Tuhan bilang dia akan memberi kepada anak-anaknya, tetapi dia mau kita meminta kepadanya. Ya, bukan dia tidak tahu, tetapi dia senang kalau kita berkomunikasi. Kan minta itu bicara doa, berarti ada hubungan. Nah, berikutnya, ya, generasi muda, kita masih muda kan? Kita semua yang lagi di Zoom ini masih muda. Kalau oma-oma kan 60-an tidak mungkin pakai Zoom, ya kan? Nah, generasi muda harus menyadari betapa pentingnya memiliki hubungan yang dekat dalam dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi doa waktu ngajarin Yesus ngajarin doa itu bicara tentang hubungannya. Nah, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di dunia ini, dia Allah yang tidak terbatas dalam segala hal. Dan hanya dia ada anugerah yang tidak terbatas. Setuju? Setuju enggak? Setuju. Nah, makasih Kak Trisno. Nah, mukanya munculin lagi. Jadi, ingat ya, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang tidak mengalami kesukaran. Mungkin kesukarannya cuma yang tadi, aduh kita tidak bisa ke super mall, begitu kan. Ya. Sepertinya semua negara mengalami hal yang sama. Bukan cuma kita. Cuman, mungkin sekarang makan di rumah cukup, gitu kan. Internet kuotanya kok selalu ada, papa, mama bisa bayarin, misalnya seperti itu. Tapi ingat, ada masa-masanya kita mungkin mengalami sukar, sedih, tetapi ingat, Tuhan bilang, anugerah, kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Pokoknya hari ini ingat, saya dalam pemeliharaan Tuhan, saya dijamin. Pertama, sorga. Kedua, Tuhan bilang, Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu kata-kata itu jangan cuma untuk kita ya. Jadi kadang-kadang itu keluarkan di status. Gitu. Status kita punya medsos begitu kan, hari ini aku pokoknya dapat apapun gitu kan, berbahagia, tadi kan banyak yang berbahagia. Intinya kalau kita ada dalam tekanan, kita ingat Tuhan bilang minta, dan kalau Tuhan ngajarin minta tuh bukan karena dia Tuhan yang minta dipuji-puji gitu, tapi maksudnya kalau kita minta kan kita harus berdoa, Tuhan minta ya Tuhan gitu kan. Pokoknya apalah yang diomongkannya, selain syukur, selain memuji Tuhan, tetapi juga minta juga enggak apa-apa. Ya kan, kita minta enggak aneh-aneh kan? Jadi itu share firman Tuhannya, enggak dikasih tahu berapa banyak, sepertinya jadi panjang ya. Itu Kak Putri, Kak Stanley, Kak Trisno, Kak Irin sama Kak Denis. Kak Devin, Nice, kemudian L. Kemarin minta materi ya, Om Rodi enggak kirim ya? L ya? Betul, Iya, El? Pak. Iya. Iya. Kemarin lagi di mobil, tapi nyampe di rumah, ternyata langsung mandi, ternyata agak pegel-pegel juga kemarin. Karena ternyata pelayanan sosial yang kali ini agak tegang juga. Tegang itu maksudnya apa? Kita masuk ke sempit-sempit gitu kan, senggol dengan orang, padahal kita juga bilang tolong jaga jarak, bukan karena takut, supaya juga kalau diliput live, juga kita tidak melanggar aturan pemerintah. Ternyata begitu-begitu masuk mobil, cuci lagi, ternyata lumayan tegang dibandingkan pelayanan sosial yang sebelum-sebelumnya. Begitu adik-adik dan teman-temanku semua. Terima kasih. Thank you, Om Roni.